Assalamualaikum Sobat Fakta Misteri. Izinkan saya untuk membawakan cerita bayangan di rumah tua desa. Sebelum kita mulai ceritanya, tolong bantu channel ini berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update cerita seru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Malam yang membawa kabut, Rina menatap jendela bus dengan pandangan kosong, menunggu saat mereka sampai di desa senja. Udara malam mulai dingin, dan kabut tipis perlahan turun menutupi jalanan yang berkelok-kelok menuju desa kecil itu. Rina menarik napas dalam, mencoba menenangkan hatinya yang sedikit berdebar. Ini bukan perjalanan biasa. Dia datang untuk mengerjakan tugas akhir kuliahnya, meneliti cerita rakyat dan legenda yang selama ini beredar di desa itu. Sebuah tugas yang membawanya jauh dari kenyamanan kota. Di sebelahnya, Andi duduk dengan tenang, matanya sibuk mengutak-atik kamera kesayangannya. "Kamu yakin siap?" tanyanya pelan, mencoba menembus suasana sunyi di antara mereka. Rina tersenyum tipis. "Sejak kecil aku suka cerita misteri. Ini kesempatan bagus." Tak jauh dari mereka, Lia, adik Rina yang masih berusia 16 tahun, menunduk sambil memeluk buku catatannya erat-erat. "Aku takut, Kak," bisiknya pelan. Rina memandangnya dengan lembut. "Aku juga takut, Lia, tapi kita akan hadapi bersama." Tua dengan jenggot putih dan mata yang tajam namun ramah. Pak Suryono adalah penjaga sejarah desa dan menjadi sumber utama informasi bagi banyak peneliti dan wartawan yang datang. "Selamat datang di desa senja," katanya sambil tersenyum tipis. "Aku dengar kalian datang untuk menyelidiki rumah tua itu." Rina mengangguk. "Iya, Pak. Kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu." Pak Suryono menatap ke arah rumah tua yang tampak samar di kejauhan, dikelilingi oleh pepohonan yang rindang. Rumah itu sudah lama ditinggalkan. Banyak yang bilang berhantu. Orang desa sini sudah lama menghindarinya, terutama saat malam. "Anda yakin kami harus berhati-hati?" Andi bertanya. "Lebih dari berhati-hati. Jangan pernah mencoba masuk setelah gelap," jawab Pak Suryono dengan suara pelan penuh peringatan. Setelah meletakkan barang di penginapan kecil, ketiganya duduk di teras, menatap langit gelap yang dipenuhi bintang dan kabut tipis. Suasana begitu sunyi sampai mereka bisa mendengar suara jangkrik dan desir angin yang menyapu dedaunan. "Kalian tahu, rumah itu dulunya milik seorang wanita bernama Maya." Pak Suryono mulai bercerita. Maya adalah sosok yang tragis. Ada kisah cinta dan pengkhianatan di balik dinding rumah itu. Rina mencatat dengan cepat. "Apa yang terjadi pada Maya, Pak?" Pak Suryono menghela napas. "Konon, dia dikhianati oleh keluarganya sendiri dan meninggal dengan cara yang tidak wajar. Setelah itu, arwahnya tidak tenang." Lia menggenggam tangan kakaknya, matanya membelalak. "Kak, jangan-jangan." "Tunggu dulu, Lia. Ini baru cerita. Kita harus buktikan," sahut Rina dengan nada penuh semangat. Keesokan paginya, mereka menuju rumah tua itu dengan hati-hati. Jalan tanah yang mereka lalui penuh dengan akar dan batu, dan udara di sekitar terasa lebih dingin dari tempat lain. Pintu rumah yang berwarna coklat tua itu sedikit terbuka, mengeluarkan bau apek dan debu. Ketika mereka masuk, suara langkah kaki mereka bergema di ruangan kosong yang dipenuhi perabotan tua dan debu. Rina memegang buku harian Maya yang ditemukan di dalam kotak kayu tua di ruang tamu. Ia membacakan sepenggal cerita. "Aku merasa diikuti. Suara-suara malam semakin nyata, dan aku takut." Andi mengambil foto dari sudut ke sudut, mencoba merekam semua detil ruangan yang mulai terasa mencekam.
Lia terkesiap saat melihat sebuah lukisan di dinding, gambar Maya dengan tatapan yang sangat hidup, seolah dia bisa melihat mereka. Mereka melangkah perlahan ke lantai 2. Tangga yang sudah rapuh berderit di setiap pijakan. Di sebuah kamar, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan. "Siapa itu?" tanya Rina dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, tapi ketukan itu terus berlanjut, semakin keras dan makin dekat. Andi berusaha menenangkan. Mungkin hanya angin. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melintas cepat di ujung lorong, membuat Lia hampir pingsan. Mereka keluar dari kamar dengan terburu-buru, tapi lorong yang tadinya mereka lalui kini terasa berbeda, seperti berubah dan berbelok tak beraturan. Mereka berusaha mencari jalan keluar, tapi rumah itu terasa seperti labirin. Di tengah kebingungan, suara bisikan mulai terdengar, memanggil nama mereka. Rina menggenggam tangan Andi, berusaha tidak panik. "Kita harus tetap tenang dan cari jalan keluar." Lia menangis pelan, takut dengan suasana yang semakin mencekam. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan sebuah peti kayu terkunci. Dengan gemetar, Rina membuka peti itu dan menemukan surat-surat serta barang-barang Maya. Saat Rina membaca surat itu, bayangan wanita putih muncul di depan mereka dengan mata penuh kesedihan. Maya berbisik, "Terima kasih. Akhirnya ada yang mau mendengar ceritaku." Rumah tua itu berubah menjadi sunyi dan hangat. Mereka keluar dari rumah dengan perasaan campur aduk antara lega dan penasaran. Kisah Maya baru saja dimulai. Keesokan paginya, mentari mulai mengintip malu-malu di balik pegunungan. Udara dingin masih menyelimuti desa senja, tapi sinar matahari pagi perlahan mengusir kegelapan malam yang menyisakan kenangan mencekam. Rina, Andi, dan Lia duduk di teras penginapan. Wajah mereka masih tampak letih, tapi mata Rina bersinar penuh tekad. "Kalian merasa ada yang aneh tadi malam, kan?" tanya Lia, suara gemetar. Andi mengangguk. "Aku lihat sesuatu, bayangan hitam yang bergerak cepat. Aku nggak bisa menjelaskannya." Rina mengusap dagunya. "Aku juga merasa rumah itu hidup. Seolah-olah dia tidak ingin kami keluar begitu saja." Pak Suryono lewat di depan penginapan dan melambai. "Kalau kalian ingin tahu lebih banyak, datanglah ke rumahku. Aku punya beberapa benda dan catatan lama tentang Maya." Rina segera berdiri. "Terima kasih Pak Suryono. Kami akan ke sana setelah sarapan." Rumah Pak Suryono terletak di ujung desa, dikelilingi taman kecil yang penuh bunga dan pohon-pohon rindang. Di dalam, meja kayu besar dipenuhi dengan buku-buku tua, foto-foto hitam putih, dan beberapa benda antik. Pak Suryono membuka sebuah album foto tua. "Ini Maya, saat masih muda dan bahagia," katanya sambil menunjukkan foto seorang wanita cantik dengan senyum lembut. Rina memandangi foto itu lama. "Pak, kenapa Maya bisa jadi korban pengkhianatan keluarga sendiri?" Pak Suryono menarik napas dalam-dalam. "Maya menikah dengan pria yang sangat dia cintai, tapi keluarga pria itu tidak menerima Maya. Mereka ingin mengambil warisan Maya dan mengusirnya dari rumah itu. Konflik itu berujung pada kematian tragis Maya yang tidak pernah terungkap secara resmi." "Andi, lihat ini." Pak Suryono menyerahkan sebuah surat tua yang tertulis dengan tinta pudar. Rina membacanya pelan-pelan. Surat itu berisi ancaman dan tekanan untuk Maya agar meninggalkan rumah. Rina menatap Andi dan Lia. "Kita harus mencari bukti lebih banyak di rumah tua itu. Kalau kita bisa mengungkap kebenaran, mungkin arwah Maya bisa tenang." Lia mengangguk meski wajahnya masih pucat. "Tapi jangan sampai kita ketemu bayangan hitam lagi." Mereka sepakat untuk kembali ke rumah tua pada sore hari.
membawa alat perekam dan perlengkapan lain untuk merekam apapun yang terjadi. Saat matahari mulai condong ke barat, mereka mendekati rumah tua itu lagi. Suasana terasa lebih berat, dan bayangan pepohonan yang bergoyang semakin menambah kesan menyeramkan. Andi menyalakan kamera night vision dan beberapa alat pendeteksi suhu, sementara Rina memegang buku harian Maya dan catatan yang didapat dari Pak Suryono. "Siap?" tanya Andi. Rina menarik napas. "Siap." Setelah melewati pintu yang berderit, mereka memasuki ruang tamu. Tapi kali ini, lorong ke lantai 2 tampak berbeda. Dindingnya terasa lembab dan berdenyut seperti hidup. Mereka melangkah perlahan, menahan napas. Tiba-tiba, suara bisikan lembut muncul di sekitar mereka. Tolong aku." Lia menggenggam tangan Rina erat-erat. "Suara itu, suara Maya?" Andi merekam suara itu, berusaha mencari sumbernya. Di sebuah kamar kecil di lantai atas, mereka menemukan sebuah cermin besar yang retak di tengahnya. Ketika mereka mendekat, bayangan putih muncul di balik cermin, wajah Maya yang sedih dan penuh luka. "Kenapa kalian datang?" suara Maya berbisik lirih. Rina menjawab dengan lembut, "Kami ingin membantumu, Maya. Kami ingin mengungkap kebenaran dan membebaskanmu." Arwah Maya terlihat terkejut, lalu perlahan mengangguk. "Aku terjebak di sini, terikat oleh dendam dan kesedihan. Tolong carikan benda peninggalan yang mengunci jiwaku." Mereka mulai mencari di sekitar rumah, membuka lemari dan laci dengan hati-hati. Di sebuah kotak kayu tua, Rina menemukan sebuah kalung berliontin berlambang keluarga Maya. "Anda pikir ini yang mengikat arwah Maya?" tanya Andi. Maya mengangguk pelan dari bayangan cermin. "Ya, itu bagian dari penderitaanku. Jika kalian bisa membawanya keluar dari rumah ini dan membersihkannya, aku bisa bebas." Saat mereka mencoba keluar, rumah mulai bergetar. Angin kencang menerpa jendela, dan bayangan hitam muncul kembali, menghalangi jalan mereka. Lia berteriak, "Kita harus keluar dari sini sekarang." Rina menggenggam kalung itu erat-erat. "Kita tidak bisa menyerah sekarang." Mereka berlari menuruni tangga, bayangan hitam mengikuti dengan cepat. Dengan napas tersengal, mereka berhasil keluar rumah tua. Angin dingin malam itu berhembus kencang, membawa rasa lega dan harapan baru. "Andi, rekam apa yang terjadi," kata Rina sambil menatap kalung di tangannya. Andi menyalakan kameranya dan merekam kalung itu yang berkilauan diterpa sinar bulan. Malam itu, mereka kembali ke penginapan dengan hati berat tapi penuh tekad. Misteri Maya belum selesai, tapi mereka sudah menemukan jejak yang sangat berarti. "Kita harus teruskan, teman-teman. Ini baru permulaan," ujar Rina dengan suara mantap. Lia mengangguk. "Aku takut, tapi aku juga ingin membantu." Hari itu, langit di atas desa Senja berubah menjadi kelabu. Angin dingin berhembus pelan, membawa aroma basah dari pepohonan yang basah terkena hujan semalam. Rina duduk di depan meja kayu penginapan, membuka kembali buku harian Maya dan surat-surat lama yang mereka dapatkan. Andi tengah menyiapkan kamera dan alat rekam di sampingnya, sementara Lia duduk termenung, matanya sering menatap keluar jendela dengan ekspresi gelisah. "Kita harus segera membersihkan kalung itu," kata Rina sambil menatap kalung berliontin yang kini tergantung di lehernya. Kalung itu kunci untuk membebaskan Maya. "Di mana kita bisa membersihkannya?" tanya Andi. Rina menoleh. "Pak Suryono bilang, di desa ada sebuah sumur tua yang dipercaya punya kekuatan membersihkan benda-benda yang terkunci oleh energi buruk." Itu tempatnya. Lia merinding. "Sumur itu? Aku dengar ada yang hilang kalau mencoba mengambil sesuatu dari sana." Rina tersenyum tipis. "Kalau kita nggak coba,
kita nggak akan pernah tahu kebenarannya. Sore itu, ketiganya berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan kecil yang ada di pinggir desa. Suasana makin mencekam, suara-suara binatang malam mulai terdengar. Mereka berusaha menahan rasa takut dan berjalan dengan perlahan. Sesampainya di sebuah clearing kecil, mereka menemukan sumur tua yang tertutup lumut dan batu-batu kerikil. Di sekitar sumur, terdapat ukiran-ukiran kuno yang samar terbaca. Rina menaruh kalung di atas batu dekat sumur, lalu mulai membaca doa-doa pembersihan yang dia dapatkan dari kitab lama. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Suara bisikan muncul lagi, tapi kali ini lebih keras dan menyeramkan. "Jangan sentuh, ini milikku." Bayangan hitam mulai muncul dari sudut gelap hutan, mendekat dengan cepat. Lia menjerit, "Lari, kita harus pergi." Andi mengambil kalung dan segera memasukkannya ke dalam tas. Mereka berlari secepat mungkin meninggalkan sumur, tapi suara langkah bayangan itu terus mengikuti. Setelah berhasil keluar dari hutan, mereka kembali ke desa dengan napas terengah-engah. Pak Suryono menatap serius saat mereka menceritakan kejadian di sumur. Kalung itu memang terikat pada energi kuat. Ada roh lain yang juga menginginkannya. "Roh apa, Pak?" tanya Rina. "Ini roh yang pernah mengkhianati Maya," jawab Pak Suryono. "Roh itu ingin menjaga rahasia lama agar tidak terungkap." Malam harinya, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah tua, membawa perlengkapan lengkap dan tekad kuat. Di dalam rumah, lorong tampak berubah lagi, lebih gelap dan sempit. Bisikan mulai bergema, mengelilingi mereka. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul, dan Rina berhadapan langsung dengan sosok gelap itu. "Kau tidak boleh membebaskan Maya." Suara itu menggeram dengan dingin. Rina menatap teguh. "Kami datang untuk mengakhiri penderitaanmu dan membebaskan Maya." Pertarungan antara cahaya dan kegelapan pun dimulai. Bayangan itu menghilang perlahan, meninggalkan rasa dingin yang menusuk. Tapi ada harapan di mata Maya yang muncul kembali, kini dengan senyum penuh terima kasih. "Kalian sudah melakukan langkah pertama, tapi masih banyak yang harus diungkap," bisik Maya sebelum menghilang. Rina, Andi, dan Lia saling pandang, tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Pagi di desa Senja terasa sunyi, berbeda dari biasanya. Matahari bersembunyi di balik awan gelap, seolah tahu bahwa hari ini akan membawa perubahan besar. Rina duduk di depan meja kayu penginapan, matanya menatap kosong keluar jendela, namun pikirannya berputar kencang. Andi sedang merapikan peralatan kamera, sementara Lia menulis di buku catatannya dengan penuh fokus. "Kita sudah melihat sedikit cahaya, tapi aku merasa ada sesuatu yang masih tersembunyi," ucap Rina pelan. Pak Suryono datang dengan langkah berat, membawa sebuah kotak kayu kecil. "Aku menemukan ini di antara barang-barang lama milik keluarga Maya," katanya sambil meletakkan kotak di meja. Rina membuka kotak itu dengan hati-hati dan menemukan sebuah jurnal tua yang hampir hancur. Rina mulai membaca jurnal itu dengan seksama. Halaman demi halaman menceritakan kehidupan Maya sebelum tragedi terjadi, tentang cinta yang dalam, pengkhianatan keluarga, dan sebuah rahasia gelap yang tersembunyi di balik rumah tua. Salah satu catatan tertulis, "Jika aku tidak bisa hidup bahagia, aku akan menjaga agar rahasia ini tidak jatuh ke tangan orang lain. Mereka harus membayar." Lia menatap Rina dengan mata penuh pertanyaan. "Rahasia apa, Kak?" Rina menggigit bibirnya. "Aku belum tahu, tapi ini pasti kunci untuk memecahkan misteri." Mereka memutuskan untuk kembali ke rumah tua malam itu. Kali ini dengan perlengkapan lengkap dan niat untuk menghadapi apapun yang mengintai.
Pak Suryono memberikan mereka sebuah kalung kecil berisi simbol pelindung. Ini akan membantu kalian saat bertemu dengan roh jahat. Andi mengangguk, kita harus siap mental juga. Ketika malam turun, mereka melangkah masuk ke rumah tua dengan hati-hati. Suasana semakin dingin dan berat. Lorong-lorong tampak berkelok-kelok seperti labirin yang tidak pernah berakhir. Suara bisikan mulai terdengar lagi, lebih jelas dan lebih menyeramkan. Bayangan hitam muncul dari balik dinding, mencoba menyerang mereka. Rina menggenggam kalung pelindung erat-erat dan mulai membacakan doa yang dia pelajari dari jurnal. Bayangan itu melambat dan tampak kesakitan. Namun, bayangan itu mengeluarkan teriakan terakhir. Jika kalian ingin membebaskan Maya, salah satu dari kalian harus tinggal di sini. Untuk menjaga rahasia itu tetap terkunci, semua terdiam. Lia menangis pelan, sementara Andi menatap Rina dengan harapan dan ketakutan. Rina menatap kedua sahabatnya. Kalau tidak ada yang mau, Maya tidak akan pernah bebas. Setelah beberapa saat hening, Lia tiba-tiba berdiri dengan mata penuh keberanian. Aku yang akan tinggal. Aku tidak takut. Rina dan Andi berusaha membujuk Lia agar tidak melakukan itu, tapi tekad Lia sudah bulat. Kalian harus hidup bebas. Aku akan menjaga rahasia ini. Lia melangkah ke dalam bayangan gelap, dan tubuhnya perlahan memudar sampai lenyap. Rina dan Andi keluar dari rumah tua dengan hati yang berat, tapi juga dengan rasa haru dan hormat terhadap pengorbanan Lia. Maya muncul untuk terakhir kalinya, tersenyum penuh syukur. Terima kasih Lia. Karena pengorbananmu, aku bisa pergi dengan damai. Rumah tua itu kini terasa lebih ringan, seolah beban lama mulai terangkat. Beberapa hari setelah pengorbanan Lia, desa Senja kembali tenang. Namun suasana di hati Rina dan Andi masih bergolak. Mereka sering termenung, mengenang keberanian Lia dan misteri yang sudah hampir terpecahkan. Rina, aku masih nggak percaya Lia benar-benar pergi, ujar Andi sambil menatap foto mereka bertiga di penginapan. Rina menarik napas panjang. Aku juga, tapi aku yakin dia sudah menemukan kedamaian. Suatu sore, saat mereka kembali ke rumah Pak Suryono untuk mengembalikan peralatan, Pak Suryono menyerahkan sebuah amplop coklat. Ada sesuatu yang Lia tinggalkan untuk kalian berdua, katanya dengan suara berat. Rina membuka amplop itu dan menemukan sebuah surat tulisan tangan. Dalam surat, Lia menulis, "Untuk Rina dan Andi, terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik. Aku akan menjaga rahasia ini dengan segenap hati. Jangan pernah lupakan kami." Di dalam amplop itu juga ada sebuah kunci kecil dan sebuah peta tua. Rina dan Andi mempelajari peta itu dengan seksama. Peta menunjukkan lokasi sebuah ruang rahasia di bawah rumah tua, tempat di mana rahasia sebenarnya tersembunyi. Dengan tekad bulat, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah tua, untuk menutup bab ini sekali dan untuk selamanya. Mereka turun ke ruang bawah tanah, mengikuti petunjuk peta. Di balik dinding tersembunyi, mereka menemukan sebuah pintu kecil yang terkunci rapat. Dengan kunci yang Lia tinggalkan, Rina membuka pintu itu perlahan. Di dalam, mereka menemukan kotak kayu yang penuh dengan dokumen dan barang-barang bersejarah keluarga Maya, termasuk surat wasiat yang membuktikan kebenaran kisah Maya dan pengkhianatan yang menimpanya. Rina membaca surat wasiat itu dengan suara pelan. Aku meninggalkan semua ini agar suatu hari kebenaran terungkap, agar arwahku bisa tenang dan pengkhianatan tidak terulang pada siapapun. Mereka meletakkan dokumen itu di tempat aman sambil merasakan beban yang selama ini mereka bawa mulai hilang. Hari mulai cerah kembali di desa Senja. Rina dan Andi duduk di tepi sungai, menikmati udara segar sambil mengenang semua yang telah terjadi.
Cerita ini akan aku tulis, kata Rina. Bukan hanya untuk tugas akhir, tapi juga sebagai penghormatan pada Lia dan Maya. Andi tersenyum. Aku akan terus mendukungmu. Kita sudah melewati banyak hal bersama mereka berdua tahu. Meskipun perjalanan itu penuh dengan kegelapan, persahabatan, dan keberanian mereka yang membuat semuanya menjadi cahaya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Like jika kalian suka dengan ceritanya, komen. Jika ada masukan dan saran atau mau berbagi cerita, agar kami bawakan juga bisa. Semoga kalian semua sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.